Aku ingin melihat dan bertemu kakak lagi. Itu adalah kata-kata yang paling sering digumamkan oleh Mary ketika dirinya mabuk. Yaps, walau memang Leon meninggal karena dia kelelahan saat bermain game hingga membuatnya terjatuh dari tangga apartemennya, tapi tetap saja kematian kakaknya yang mendadak itu tidak bisa sepenuhnya diterima oleh Mary. Semasa hidupnya, Mary juga dibayang-bayangi oleh penyesalan karena kematian kakak tercintanya itu. Bahkan sewaktu mabuk berat, ia sering bercerita tentang Leon kepada Erika kecil. Dari situlah, Erika juga mengetahui sebagian besar sifat dari pamannya itu. Di saat terakhirnya, Mary juga berharap bisa bertemu lagi dengan kakaknya. Dan itu sudah bisa terjawab dalam kehidupannya kali ini. Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gear Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game volume yang 10. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Leon dan ketiga tunangannya itu berhasil memusnahkan bos lantai penjaga harta karun dalam kastil dua tangan emas. Tentu saja, mereka itu memusnahkannya dengan kerjasama yang apik dan ciamik, di mana Noel menggunakan kekuatan pohon sucinya, lalu Livia juga menggunakan sihir penggabungan angin dan api, dan Angie menggunakan sihir khas keluarga Redgrave yaitu pilar api. Setelah itu, serangan terakhir pun dilancarkan oleh Leon dengan menggunakan pedang khusus yang telah dibuatkan oleh Luxion. Kini, mereka pun mendapatkan harta yang cukup berharga dan pantas disebut sebagai hasil petualangan mereka yang sukses kala itu. Pada part kali ini, panah cerita pun berpindah ke esokan harinya. Di geladak Einhorn, berjejelah harta yang telah dikumpulkan oleh mereka semua, di mana ada banyak sekali tumpukan koin emas dan perak. Ada juga beberapa relik berharga yang dikumpulkan oleh Livia di sana. Bisa dibilang itu adalah pemandangan yang benar-benar berharga bagi mereka semua. Ya, karena di balik kesusahan mereka dalam menaklukkan kastil dua tangan emas, ada hasil yang bisa membuat mereka tersenyum pada akhirnya. Ya, kita tahu sendiri kan, 5 pangeran idiot kita juga sudah beberapa kali hampir mati dalam petualangan kali ini. Jadi, kalau mereka itu nggak menemukan harta sebanyak ini, maka petualangan mereka itu bisa disebut petualangan yang gagal. Namun, pemandangan sedih pun ditujukan oleh Mary kala itu. Yaps, di pagi hari itu, Mary pun menangis sedih, karena memang semua harta yang sangat banyak itu bukanlah hasil penemuannya, tetapi hasil dari Leon dan para tunangannya juga 5 pangeran idiot kita. Kita tahu kan, pas waktu kelompok Mary itu masuk ke dalam dungeon kedua, mereka itu nggak ditemani sama Claire. Jadi mereka itu nggak mendapatkan informasi sama sekali kalau pintu masuk ruangan harta itu ada di dekat pintu masuk dungeon kedua. Akibatnya kelompok Mary itu menyusuri lorong paling dalam di dungeon kedua, tapi mereka tidak mendapatkan hasil sebanyak yang lainnya. Justru bisa dibilang Mary itu hanya bisa menemukan koin perak aja dan bukannya koin emas. Ya karena memang koin emas juga hanya ditemukan oleh kelompok Angie dan Leon aja sih. Sisanya itu hanya menemukan koin perak dan beberapa barang yang berharga aja. Tapi sebenarnya ada yang lebih ngenes lagi, yaitu kelompoknya si Jack. Asal kalian tahu, kelompoknya Jack itu bahkan enggak mendapatkan informasi mengenai pintu masuk dungeon kedua. Jadi mereka itu hanya berputar-putar di dungeon pertama aja. Dan apesnya, harta karun paling berharga di dungeon pertama itu sudah diambil sama kelompoknya Angie. Biawak. Mungkin kalau si Jack itu ngelihat Mary nangis karena dapat hartanya sedikit, dia itu bakal ngomong, "Kalian itu udah dapat hasil yang cukup bagus, coba lihat kami. Dapat harta aja enggak, keringatan iya." Jadi lengkaplah sudah kesialan dari kelompoknya si Jack ini. Tapi terlepas dari itu semua, si Mary itu masih bersedih karena ia tidak diberitahu tentang ruangan harta itu dari Leon. Melihat hal itu, Carla dan Kelly pun mencoba untuk menegarkan tuannya. Bahkan Carla itu bilang, walau mereka itu enggak mendapatkan harta karun yang banyak dalam petualangan kali ini, tapi mereka itu telah mendapatkan kebanggaan karena telah menyusuri semua lantai, baik itu di dungeon kedua ataupun dungeon pertama dalam kastil dua tangan emas.
Nah, bahkan nih si Leon aja nggak menyusuri semua lantai dari kedua dungeon tadi, tapi mereka itu berhasil. Jadi itu merupakan prestasi yang bisa Mary banggakan jika mereka sudah pulang ke Holford nanti. Mendengar hal itu, Mary pun masih bersedih, karena memang yang ia incar kali ini bukanlah prestasi membanggakan dan bisa dipamerkan kepada semua orang. Yang ia incar dalam petualangan kali ini adalah hartanya. Karena jika si Mary itu mendapatkan banyak harta dalam petualangan kali ini, otomatis Mary itu bisa hidup mandiri dan tidak bergantung lagi dengan uang jajan dari Leon. Nah, hal itulah yang ingin Mary tunjukkan kepada Erika. Kalau ibunya ini bisa mandiri, itulah kebanggaan yang ingin diincar oleh Mary. Tapi sekarang hal itu sudah musnah karena Mary hanya mendapatkan harta karun yang pas-pasan. Mungkin ini cukup untuk hidup selama beberapa bulan aja. Jadi ada kemungkinan ia harus meminta uang saku lagi kepada Leon. Mendengar Mary yang sampai berkata seperti itu, Kelly pun mulai berkomentar mengenai sikap tidak adil dari Leon. Ia pun berkata apakah Leon itu memiliki darah seorang manusia di dalam tubuhnya. Karena memang sikap curangnya itu tidak mencerminkan seperti perilaku manusia sama sekali. Mendengar hal itu, Leon pun gak terima dan membalas perkataan dari Kelly kalau dirinya itu sudah punya maksud baik dalam memberhentikan dan menasihatinya pas mereka itu masih ada di pintu masuk dungeon kedua. Tapi nampaknya si Mary itu nggak terlalu peduli dengan nasihatnya. Bahkan ia juga rela berbuat curang sekalipun untuk mendapatkan harta tersebut. Karena memang posisi Mary saat itu sangatlah tidak diuntungkan. Nah, karena perkataan dari Mary itulah yang membuat Leon menjadi ilfil sendiri dan malah nggak mau memberitahu Mary tentang pintu masuk ruangan harta kepada dirinya. Tapi karena kejadian itu sudah terlanjur begini, si Leon itu masih tetap memaafkan Mary dan akan membagikan harta miliknya kepada Mary juga. Setelah kata-kata itu keluar, Mary pun berhenti menangis dan malah berbalik memelototi Leon. Di sini ia pun berkata kalau apakah itu kata-kata yang pas untuk diucapkan saat ini. Sewaktu itu wajah Carla dan Kelly pun menjadi pucat karena sepertinya mereka tahu apa yang akan dilakukan oleh tuannya sekarang kepada Leon. Di sini Leon juga nampak sedikit takut ketika melihat ekspresi Mary yang seperti itu. Lalu Mary pun langsung merayap seperti hantu ke arah kaki Leon dan mulai memeganginya. Tatapan kosong pun mulai terlukiskan dalam wajah Mary. Dan ia berkata kalau pastinya si Leon itu bersenang-senang dengan ketiga tunangannya ya, tanpa perlu memperhatikan dirinya. Apakah Leon itu senang melihat dirinya itu kesusahan, sementara Leon sendiri mendapatkan banyak keuntungan? Kata-kata itu terus diutarakan oleh Mary ketika ia memegangi Leon. Melihat kelakuan adiknya yang seseram itu, Leon pun berkata dengan panik kalau Mary itu tenang aja, karena ia pasti membagikan harta temuannya ini kepada Mary juga. Tapi di sini Mary pun menolaknya dan berkata kalau memang dirinya itu nggak terlalu peduli dan memerlukan harta dari Leon sekarang ini. Yang diinginkan oleh Mary adalah menemukan harta itu dengan tangannya sendiri dan bisa mandiri. Ia juga tidak ingin bergantung kepada uang yang diberikan oleh kakaknya itu. Ia ingin sekali membanggakan putrinya supaya nanti Erika itu bisa tenang dan bisa berkata kalau ibunya adalah ibu terhebat yang pernah ia miliki. Itulah impian Mary sekarang. Melihat kondisi Mary yang seperti itu, Leon pun menggunakan Erika untuk bisa lepas dari cengkraman Mary. Di sini ia pun berkata, kalau sepertinya kondisi Erika itu sudah membaik sekarang, karena ia baru saja mendapatkan informasi itu dari saluran komunikasinya Claire. Yaps, kita tahu kan sebelumnya kondisi Erika itu menjadi tidak stabil ketika memasuki kastil tua tangan emas. Bahkan ia juga hampir pingsan karena hal tersebut. Maka dari itu, Finn itu langsung membawa Erika ke Einhorn ketika kondisinya menjadi parah kala itu. Dan pada akhirnya, mungkin Finn dan Mia juga menemani Erika selagi perburuan harta itu masih berlangsung. Ya kan si Finn juga udah dititipin amanat untuk menjaga Erika oleh Leon. Nah, ketika si Mary itu mendapatkan informasi kalau Erika sudah membaik, dia tidak bisa menahan rasa senangnya lagi. Lalu ia pun langsung menuju ke ruangan perawatan Einhorn, tempat di mana Erika itu sedang dirawat. Panel cerita pun berpindah ke ruang perawatan Einhorn. Saat itu, Mary pun sedang menangisi Erika yang sedang duduk di tempat tidur perawatan. Melihat hal itu, Erika pun tersenyum kepada tatapan Mary yang masih kebingungan. Ia juga berkata dengan lembut kepada Mary kalau dirinya itu baik-baik aja.
Nah, waktu itu keduanya pun sedang sendirian dalam ruang perawatan itu. Jadi mereka itu bisa mengabaikan status putri kerajaan dan Saints dari Holford, lalu bisa kembali bebas ke status ibu dan anaknya. Nampaknya ini adalah salah satu perhatian yang diberikan oleh Leon kepada mereka. Karena kalau enggak, mungkin aja kamar perawatan Erika itu sudah dikunjungi oleh Julius dan yang lainnya yang memang mengkhawatirkan keadaan dari Erika. Tapi di sini Leon pun berhasil membuka ruang agar keduanya itu bisa bersama. Bahkan si Erika juga menyadari hal tersebut dan langsung berkata dalam hatinya kalau pamannya ini sangatlah perhatian sekali. Waktu itu si Mary pun masih menangis dan berkata kalau dia itu sangat khawatir kepada Erika. Tapi sekarang ia pun bersyukur kalau Erika itu sudah baik-baik aja. Mendengar hal itu, Erika pun menjawab kalau ibunya itu terlalu melebih-lebihkan. Toh dirinya juga hanya sedikit sakit aja. Namun Mary pun membalasnya kalau itu bukan soal sakit sedikit atau apapun. Itu karena si Erika itu selalu berjuang sampai-sampai memaksakan dan menyakiti dirinya sendiri. Itulah yang dikhawatirkan oleh Mary. Di sini Mary pun prihatin dengan kondisi putrinya yang sedang menderita penyakit misterius. Walaupun sekarang usia mereka itu hanya terpaut 2 tahun, dan usia mental si Erika itu bisa dikatakan lebih tua dibandingkan dengan Mary, tapi tetap aja si Mary itu menganggap kalau Erika adalah putri kesayangannya. Ia pun memeluk Erika dengan erat, lalu Erika juga membalasnya dengan menggosokkan tangannya ke punggung Mary supaya ibunya itu bisa menahan tangis. Lalu Erika juga berkata kalau semua usahanya hari ini adalah untuk bisa tetap bersama dan mengikuti petualangan dari ibunya. Bahkan Erika juga penasaran tentang apa yang terjadi dalam petualangan mereka kali ini. Mendengar hal itu, Mary pun mulai bercerita kalau si Leon telah melakukan sesuatu yang licik dengan menyembunyikan fakta mengenai pintu masuk ruang harta kepada mereka semua demi mendapatkan kemenangannya sendiri. Bahkan Leon juga sampai menipu ketiga tunangannya untuk mendapatkan harta itu. Bukankah itu sikap yang benar-benar buruk? Melihat Mary yang menceritakan kisah pamannya dengan begitu ekspresif, Erika pun nampak terkejut. Namun lama-kelamaan, ia pun tersenyum dengan lembut. Melihat hal itu, Mary pun memalingkan kepalanya dan berkata kepada Erika, kalau apakah ada yang salah dari ceritanya ini. Karena si Mary itu mengira kalau Erika juga bakalan ngerosting si Leon bersama dirinya. Mendengar hal itu, Erika pun berkata kalau dirinya hanya merasa seperti nostalgia. Ibu, aku tahu kamu sama seperti di kehidupan kamu sebelumnya. Kamu sering sekali menceritakan soal pamanku Leon. Di sini Mary pun malah dibuat bingung, teman-teman. Karena memang dirinya itu tidak pernah ingat kalau dia itu menceritakan tentang Leon kepada Erika. Lalu ia pun mulai bertanya, kalau apakah dia itu pernah menceritakan tentang Leon kepada Erika? Mendengar hal itu Erika pun menjawab, kalau Mary itu sering menceritakan Leon sewaktu dirinya mabuk. Bahkan Erika juga menegaskan, kalau sepanjang cerita itu, Mary sering berkata kalau andai saja kakaknya itu masih hidup. Kenapa Leon itu mati muda, lalu meninggalkannya terlebih dahulu, dasar bajingan? Namun pada akhirnya, Mary itu selalu mengakhiri ceritanya dengan kalimat yang sama. Aku ingin bertemu denganmu lagi kakak. Yaps, di balik kekesalan, ketidakpeduliannya, bahkan rasa bencinya kepada Leon, Mary tetaplah adik kecil dari Leon yang masih ingin dimanjakan oleh kakaknya. Ia mungkin tidak pernah mengatakannya secara langsung, tapi ia sangat merindukan Leon kala itu. Ia tidak bisa melepaskan dirinya dari rasa bersalah atas kematian Leon. Walaupun Leon itu mati karena kecelakaan yang tidak terduga, tapi tetap saja Mary lah yang memintanya untuk menamatkan game otome seri pertama ini. Sampai-sampai Leon itu harus begadang 3 hari 3 malam, dan pada akhirnya ia pun terjatuh dari tangga apartemennya. Jadi Mary pun merasa kalau dirinya adalah orang yang membunuh kakaknya itu. Ia juga sangat menyesal kalau dirinya tidak sempat meminta maaf kepada Leon. Maka dari itu dalam mabuknya, ia selalu berkata kalau dia ingin sekali dipertemukan dengan Leon lagi untuk meminta maaf kepada kakaknya itu. Ya, selama ini, Erika itu selalu memperhatikan dan mendengarkan tentang permintaan terakhir dari Mary. Maka dari itu, ia pun sangat senang sekarang ini
ketika Tuhan telah mempertemukan ibunya dan pamannya kembali dalam dunia otome game ini. Jujur saja gue agak sedih sih pas baca dan lihat scene ini. Ya karena memang juga nih, tidak bisa dipungkirin lagi kalau si Leon dan Mary juga memang kakak adik yang paling the best. Tapi mereka itu nggak secara langsung mengungkapkan rasa sayang satu sama lain aja gitu. Nah setelah mendengarkan hal itu dari Erika, Mary pun langsung menjadi malu dan berusaha untuk menyangkal hal itu layaknya anak kecil. Melihat sikap dari Mary, Erika pun tersenyum dan berkata, kalau ia senang, Mary itu bisa dipertemukan lagi dengan Leon. Di sini Mary pun tidak bisa menyangkalnya lagi dan menundukkan kepalanya. Ia juga berkata, kalau memang ia sangat senang bertemu dengan kakaknya lagi, tapi mungkin Leon itu tidak senang bertemu dengannya lagi. Mendengarkan hal itu, Erika pun berkata kalau itu tidaklah benar. Nyatanya di mata Erika, si Leon itu terlihat sangat senang ketika bertengkar dengan Mary. Lalu si Mary pun langsung berkata nih, kalau itu karena si Leon itu memang pria yang aneh yang suka bertengkaran dan mengganggu adiknya sendiri. Erika, jangan sampai kamu menikahi pria seperti Leon. Nah, ketika Mary menyinggung soal pernikahan, ia pun kembali teringat lagi nih, kalau Erika sudah dijodohkan dengan putra dari keluarga Fraser. Itulah yang membuat Mary kembali khawatir. Pasalnya dalam game otome seri ketiga, si Mary itu masih mengingat dengan benar betapa jelek dan buruknya sikap dari putra keluarga Fraser itu, di mana perawakannya yang gendut jelek dan tidak sopan sama sekali. Erika pun berusaha menenangkan Mary. Ia juga berkata kalau ibunya selalu mengutamakan penampilan ya, tapi wajar aja bagi orang seumuran ibunya. Namun sering bertambahnya usia, Erika itu sudah mengerti kalau sikap dan kepercayaan terhadap pasangan adalah hal yang lebih diutamakan dibandingkan dengan penampilan. Lalu ia pun berkata lagi kalau dunia ini tidak seperti dalam gamenya. Walau dalam gamenya putra keluarga Fraser itu sangatlah buruk, tapi kenyataannya si putra keluarga Fraser ini sangatlah baik sama Erika. Bahkan dia juga rela diet dan bersikap baik kepada semua orang demi menjadi pasangan yang pantas bagi Erika. Mendengar hal itu si Mary pun nampak sedikit tenang, tapi ia pun heran kok si Erika itu bisa tahu tentang game otome ini. Di sini Erika pun menjawab kalau dulu Mary itu selalu meletakkan konsol gamenya secara sembarangan di kamar. Jadi Erika itu sering memainkan game ini juga ketika waktu luang dan tidak ada Mary di rumah. Lagi pula ini adalah kewajibannya sebagai seorang putri kerajaan Holford untuk melakukan pernikahan politik ini. Ia tidak masalah mengenai hal tersebut. Melihat betapa tabahnya putrinya itu, membuat Mary semakin bersalah. Karena memang sampai saat ini aja dia itu masih belum bisa tumbuh menjadi kuat seperti anaknya. Bahkan ia juga masih bergantung dengan uang yang diberikan Leon kepada dirinya. Mendengar hal itu, Erika pun berkata kalau hal itu nggak apa-apa. Karena memang dengan bertemu dengan Mary, sekali lagi dalam dunia ini aja, sudah merupakan anugerah terbesar untuk Erika. Ia juga berterima kasih kepada Mary karena selama ini Mary itu telah berjuang keras demi menghidupi dirinya seorang diri. Di sini Mary pun kembali menangis dan berkata kalau ia bersyukur sudah melakukan salah satu tugasnya sebagai seorang ibu kepada Erika. Kemudian keduanya pun saling menguatkan satu sama lain. Panel cerita pun berpindah ke percakapan antara Luxon dan Leon. Di sini Leon pun agak terkejut karena Luxon menanya hal seperti ini. Memang si Luxon itu memiliki rasa keinginan tahuan yang tinggi, tapi Leon itu tidak menyangka kalau Luxon akan mempertanyakan hal tentang Mary. Lalu Luxon pun kembali meneruskan pertanyaannya. Saat ini Leon itu sudah menjadi wali yang menjamin kehidupannya Mary. Secara otomatis si Mary itu nggak perlu khawatir tentang kebutuhan secara finansial dan justru kehormatan karena telah menaklukkan kedua dungeon dalam kastil tua tangan emas itu lebih berharga dan pantas didapatkannya dibandingkan dengan harta karunnya. Tapi kenapa si Mary itu malah menolak kehormatan itu dan lebih memilih hartanya? Apa sebenarnya tujuan Mary itu? Mendengarkan hal itu, Leon pun sedikit menghela nafasnya. Lalu Leon juga menjawab pertanyaan Luxon dengan jawaban pasti. Itu karena Erika. Mendengarkan jawaban itu, Luxon pun semakin bingung nih dan mengatakan kalau hal itu tidak logis bagi dirinya. Di sini Leon pun terdiam sejenak lalu berkata kalau memang itu adalah alasannya. Putrinya ada di sini
Dan ia ingin membuktikan bahwa dirinya itu adalah ibu yang pantas dibanggakan oleh Erika. Waktu itu Luxon pun mencoba untuk mendebat lagi jawaban dari Leon. Kalau bukankah si Mary itu hanya menginginkan harta itu karena mencoba mengatakan kalau dia lebih baik daripada Leon? Karena memang di mata Luxon itu, si Mary dan Leon itu selalu ejek-ejekan teman-teman. Mendengarkan hal itu, Leon pun menjawab kalau Luxon itu masih belum memahami perasaan manusia ya. Lalu ia juga melanjutkan perkataannya kalau Mary bereinkarnasi ke dunia ini tanpa mengetahui kalau putrinya juga bereinkarnasi ke sini. Kemudian Mary itu menggoda 5 pangeran idiot demi memuaskan nafsunya sendiri. Ia juga bahkan mencoba merebut peran utama dari sang protagonis sebagai seorang saints. Ya, tapi karena pengetahuannya yang setengah-setengah itu, ia pun berakhir menjadi saints palsu. Di sini, Leon pun benar-benar mengetahui perasaan dari Mary yang ingin menjadi seorang ibu bagi Erika. Karena memang sepertinya dia itu nggak menunjukkan hal itu kepada Erika sewaktu mereka masih belum bereinkarnasi. Mendengarkan hal itu, Luxon pun sedikit mengerti penjelasan dari Leon. Tapi, ia pun bertanya lagi, nampaknya Leon itu sudah mengerti tentang perasaan Mary ya secara detail. Namun Luxon itu masih nggak nyangka kalau Leon itu nggak bisa ngerti perasaan dari ketiga tunangannya. Tentu aja ini merupakan pertanyaan skakmat bagi Leon. Di sini Leon pun benar-benar kehabisan kata untuk menjawab pertanyaan dari Luxon. Jadi pada akhirnya ia pun menjawab, mungkin jika aku mengerti perasaan seorang wanita, maka hidupku akan menjadi lebih baik ya. Tapi aku sendiri menganggap Mary bukanlah sebagai wanita. Mary itu adalah adik perempuanku yang bisa dibilang entitasnya sama seperti seorang musuh. Jadi aku bisa mengerti perasaannya karena hal itu. Lagi pula, Angie, Livia, dan Noala adalah wanita yang baik, bukan seperti Mary yang sembrono dan nampak aneh. Di sini, Luxon pun hanya bisa mengedipkan lensanya dan berkata kalau Mary itu pasti akan marah ketika mendengar perkataan dari Leon tadi. Nah, setelah mendengarkan perkataan Luxon yang seakan-akan mengancam untuk mengadukannya kepada Mary, Leon pun mencoba mengubah topik obrolan mereka kepada penyakitnya Erika. Di sini Leon pun bertanya apakah Erika itu akan baik-baik aja. Mendengar pertanyaan itu, Luxon pun menjawab kalau kondisi Erika sekarang sudah stabil dan sekarang Claire lah yang bertanggung jawab untuk mengawasinya. Namun nampaknya si Erika itu masih harus menjalani pemeriksaan secara lebih lanjut lagi. Dan mereka itu masih belum mengetahui berapa lama hasilnya akan keluar. Mendengarkan jawaban dari Luxon membuat Leon sedikit tenang. Ia pun berharap misteri penyakit Erika dan Mia itu segera terpecahkan. Nah, waktu itu si Luxon juga langsung memberikan informasi yang cukup aneh kepada Leon nih. Ia pun berkata kalau ada satu kapal aneh bergerak menuju mereka. Namun kapal itu tidak memiliki awak. Ya, di sini Leon pun kembali dimasalahkan tentang permasalahan hantu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari Light Novel Otome Game volume 10-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.